Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang berserah penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Risma Manurung. Semoga renungan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada saat ini. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Oasis Fajar pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tetapi saya akan membacakan ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Tema kita pada pagi hari ini, pengharapan membuka pintu kesempatan. Kolam Bethesda letaknya di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Bethesda artinya rumah belas kasihan. Ada hal yang menarik di kolam ini, sebab kolam ini memiliki 5 serambi. Tiap-tiap serambi berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Mereka berhari-hari tinggal di sekitar kolam ini hanya karena menunggu goncangan air kolam. Alkitab mencatat dan katakan, sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan airnya. Jadi siapa yang lebih dahulu masuk ke dalamnya, ia akan sembuh dari sakitnya. Dari sekian banyak orang yang mengharapkan goncangan air kolam dan kesembuhan ini, ada yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit dan menantikan goncangan air itu dan tidak pernah mendapat kesempatan karena tidak ada orang yang menolongnya. Waktu 38 tahun bukanlah waktu yang pendek. Kalau sambil menunggu dan melakukan pekerjaan, kemungkinan bisa betah menunggu malaikat mengguncangkan air kolam itu. Tetapi kondisi yang dialami ini adalah sakit dan sudah 38 tahun ia menderita. Jangankan 38 tahun, 1 minggu saja kita menunggu, mungkin kita akan menjadi bosan dan bisa saja mengalami keputusasaan. Luar biasa kesabaran orang sakit ini. Sudah 38 tahun sakit, masih berharap kalau dia akan sembuh dan sangat berharap kalau kesempatan itu pasti ada. Itulah yang membuatnya bertahan menunggu datangnya kesempatan itu. Pengharapan membuka pintu kesempatan untuk menerima mujizat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita merenungkan apa yang diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan pagi ini. Mengapa pengharapan membuka pintu kesempatan? Karena pengharapan yang ada dalam diri yang sakit ini membuka jalan baginya untuk berjumpa Yesus. Ayat 6 katakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Pada saat orang hanya memikirkan dirinya dan berlomba bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam kolam waktu berguncang, dapat dipastikan hampir tidak ada orang yang peduli dengan orang yang sakit ini.
Pertanyaan Yesus pastilah membuat yang sakit ini bergembira dan terharu. Maukah engkau sembuh? Tentu pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi, tetapi mengandung makna yang sangat dalam dan sangat menyentuh. Yesus sangat peduli sekali dengan orang yang sakit ini. Dari sekian banyak penderita yang ada di serambi itu, perhatian Tuhan tertuju kepada orang yang sudah menderita sakit selama 38 tahun. Saudara, ketidakpedulian orang lain terhadap apa yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami, atau mungkin dengan penyakit yang ada dalam tubuh kita, percayalah, yang 38 tahun saja Tuhan perhatikan, Tuhan pedulikan, kita pun akan mendapat perhatian yang sama dari Tuhan. Perhatian Tuhan tertuju kepada saudara, kepada saya, dan kepada kita semua. Tertuju kepada hati saudara, hati saya, dan hati kita semua. Mengapa pengharapan membuka pintu kesempatan? Karena yang sakit ini memiliki hati yang tulus untuk sembuh. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada yang sakit, maukah engkau sembuh? Mengapa Tuhan harus bertanya? Kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkannya? Bukankah dia tabib yang agung? Bukankah dia tahu bahwa si sakit ini sudah sakit sangat lama dan sangat lama menunggu kesembuhan itu terjadi? Bukankah sudah 38 tahun ia menunggu? Saudara, Yesus mau melihat iman dari yang sakit ini. Yesus mau mendengar tanggapan yang sakit ini terhadap pertanyaan itu. Perhatikan saudara, apa yang dikatakan si sakit. Pada ayat yang ke-7, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Orang lain sudah turun mendahului aku. Si sakit ini saudara menjawab dengan nada yang menguatkan keinginannya yang kuat untuk mendapat kesembuhan yang didambakan dan yang dia nanti-nantikan. Dia menceritakan keadaan yang sebenarnya. Walaupun pada awalnya dia mengalami keputusasaan, tetapi dia memiliki hati yang tulus dan harapan itu yang membuat dia bertahan di serambi kolam Bethesda. Dan dia sungguh percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada saat dikatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah, dia melakukannya. Dia tidak berkata, Tuhan tunggu kolam belum berguncang. Dia tidak lagi mempercayai goncangan itu yang menyembuhkan, tetapi percaya bahwa Yesuslah sumber kesembuhan itu. Dia tidak mengharapkan goncangan itu lagi, tetapi dia hanya berharap dan percaya pada perkataan Yesus. Ia sembuh karena memiliki iman percaya bahwa Yesus adalah tabib yang agung. Ia mengerti tanpa goncangan air itu, Yesus sanggup menyembuhkan. Mengapa pengharapan itu membuka pintu kesempatan? Karena yang sakit ini memiliki penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata demikian, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat Tuhan perintahkan bangun, angkat tilammu dan berjalanlah, tidak ada keraguan saudara dalam hatinya. Tidak ada kata, apa betul Tuhan saya bisa angkat tilam ini? Ini tilam bukan sembarang tilam. Selama 38 tahun saya tidur di sini. Tetapi dia hanya menaati apa yang disuruh oleh Tuhan kepadanya, bangkit dan berjalan. Dalam pengharapannya akan kesembuhan, dia menyerahkan harapan itu kepada tabib agung itu, yaitu Yesus Kristus. Karena penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, dia mendapatkan sukacita besar yang tidak dapat dibeli dengan apapun yang dia miliki. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia pun bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada kita saat ini. Maukah engkau sembuh? Sembuh dari kemarahan kita, sembuh dari keegoisan kita, sembuh dari kecemburuan kita, sembuh dari akar pahit yang kita alami. Jika kita mau mengalami mujizat Tuhan,
dan kesembuhan, maka kita harus memiliki ketulusan hati untuk menceritakan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Pada saat orang lain tidak mengerti hidup kita, tidak memahami masalah kita yang sudah kita pendam, mungkin ada yang sudah 38 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 4 tahun, dan berapa tahun pun, dan kita pendam itu, kita simpan rapi. Kita bisa berbicara seperti tidak ada perseteruan. Sampaikanlah itu dengan tulus kepada Tuhan, dan dengan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan kita. Saudara, mungkin kita tidak mengalami sakit secara fisik seperti yang diceritakan dalam Alkitab ini, tetapi banyak penyakit yang kita alami yang menghambat kita untuk menerima mujizat Tuhan. Berpengharapanlah di dalam Tuhan, karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Jadi apapun yang kita alami dan hadapi, jika kita punya pengharapan, maka kita kuat. Dan orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan mendapat sukacita dan selalu mengalami mujizat. Yesus berkata, "Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat kita mau bangkit dari setiap perkara hidup ini, kita mampu tegak bertahan dan memandang kepada Yesus. Angkat hati kita kepadanya dan berjalan bersama dengan Dia. Yesus adalah tabib yang agung. Dia sumber kesembuhan, Dia sumber sukacita, Dia sumber pengharapan. Imanmu telah menyelamatkan engkau, dan jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Pengharapan membuka pintu kesempatan bagi kita. Banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan untuk sembuh, kesempatan untuk berhasil, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk sekolah, kesempatan untuk meraih cita-cita. Tuhan ada di sini. Dia menantikan kita untuk mengatakan keseriusan kita mengalami berkat-berkat itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman pagi hari ini. Kami sungguh mengagungkan kemahakuasaan-Mu. Segala kuasa ada padamu. Biarlah iman kami diteguhkan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, yang sanggup menyelamatkan kami. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesatuan hati, sehingga para pemimpin kami boleh bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi di bangsa ini. Berkatilah pelayanan Radio Cakrawala. Biarlah setiap hari ya Tuhan, radio ini dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang dikuatkan lewat pelayanan Radio Cakrawala ini. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Hari ini sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Dan kami percaya Tuhan, bahwa saudara-saudara kami ini menerima kesembuhan dari Tuhan. Dengarlah Tuhan setiap permohonan kami. Karena doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku
pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Oh, Yesus, Dia harapanku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.